Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Neni, guru mahasiswa yang sedang PPL di SDN 1 Panjen. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, kemarin kita telah merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Bagaimana? Apakah ada lomba-lomba di lingkungan sekitarmu? Semoga dengan adanya kemerdekaan Indonesia yang sudah kita raih, kita dapat mengisinya dan semangat belajar. Siap anak-anak? Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran pertama dengan muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Perhatikan baik-baik kompetensi dasar, indikator, dan tujuan yang akan kita capai. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah diamati gambarnya? Dari gambar tersebut, apa saja yang sudah kalian amati? Ya, betul. Seorang ibu yang sedang mengeringkan pakaian yang memanfaatkan sinar matahari. Nah, manfaat sinar matahari apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Mengeringkan pakaian, lalu berjemur agar tulang kita sehat, serta untuk fotosintesis tumbuhan. Sekarang, mari kita coba membuat peta pikiran manfaat sinar matahari. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Mengeringkan baju. 2. Untuk kesehatan tulang. 3. Untuk proses fotosintesis tumbuhan. 4. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya. 5. Untuk proses pembuatan garam. 6. Untuk menerangi bumi. Bagaimana? Banyak bukan manfaatnya? Matahari merupakan salah satu sumber energi yang ada di bumi. Matahari merupakan sumber terbesar yang ada di bumi. Energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau suatu perubahan. Sifat energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berpindah dan berubah. Energi itu sangat penting bagi kita, baik untuk tumbuhan, untuk manusia, atau hewan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Energi tidak hanya berasal dari matahari. Terdapat beberapa macam energi, seperti energi potensial, energi kinetik, energi panas, energi listrik, energi otot, energi cahaya, energi bumi, dan energi nuklir. Nah, sekarang
Untuk membuktikan bahwa energi matahari memiliki manfaat, mari kita coba percobaan berikut ini. Simak baik-baik ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mencontohkan percobaan bahwa energi matahari dapat mengeringkan suatu benda. Pada percobaan kali ini, Ibu menggunakan 2 helai tisu. Nanti, anak-anak bisa menggantinya dengan kertas di rumah ya. Langkah-langkahnya, siapkan 2 helai tisu. Kemudian, basahi kedua helai tisu tersebut dengan air. Anak-anak bisa memercikkan air atau dengan semprotan seperti yang Ibu miliki. Kemudian, tempatkan di 2 tempat yang berbeda. Yang satu di bawah sinar matahari. Kemudian, yang satu lagi berada di tempat yang teduh. Untuk satu helai tisu, tempatkan di bawah sinar matahari langsung ya. Kemudian, untuk satu helai tisu yang lain, tempatkan di tempat yang teduh, bisa di rumah atau di bawah pohon. Tunggulah selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Amati dan catat perubahan yang terjadi pada lembar kerja yang disediakan. Pada percobaan yang sudah kita lakukan, tisu yang dijemur di bawah terik matahari 15 menit masih basah. Pada menit ke-30 mulai mengering dan pada menit ke-60 kering. Sedangkan tisu yang ditempatkan di tempat teduh 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, dan 60 menit mulai mengering. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tisu yang dijemur di bawah sinar terik matahari lebih cepat kering dibandingkan dengan tisu yang ditempatkan di tempat teduh. Artinya, energi matahari mampu mengeringkan suatu benda. Nah, bagaimana anak-anak percobaannya? Menyenangkan bukan? Sebagai tugas, lakukan hal yang sama di rumah ya, dengan menggunakan kertas. Sekarang, mari kita ingat kembali pada pelajaran yang lalu mengenai gagasan pokok. Masih ingat anak-anak? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Di mana letak kalimat utama? Kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam mencari gagasan pokok? Pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Kedua, temukan kalimat utamanya. Ketiga, temukan kalimat penjelas. Keempat, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas agar menjadi kalimat yang lebih inti. Sebagai contoh, mari kita perhatikan dan simak baik-baik contoh berikut ini. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Dari teks tersebut, gagasan pokok yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat.
Nah, anak-anak bisa bukan? Sekarang, mari kita cari gagasan pokok yang terdapat pada teks berikut ini. Baca baik-baik dan temukan gagasan pokoknya. Kemudian, tulis pada lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Nah, baik anak-anak, itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, hari ini kita telah belajar apa saja anak-anak? Ya, betul. Kita telah belajar bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dan gagasan pokok pada suatu teks. Kemudian, ada IPA tentang manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi tersebut, apakah dari anak-anak ada yang belum paham? Jika ada yang belum, tanyakan di grup WhatsApp ya. Sebagai bahan evaluasi, Ibu juga akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya nanti dikirim lewat WhatsApp. Silahkan anak-anak lihat dan kerjakan dengan baik. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.